Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan perancangan website TK Dewi Sartika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Biantari Alika Ramasani dan rekan-rekan saya ada Revandi Nupala, Fikri Faruroji, Gilang Anugrah, dan juga Rolina Siringoringo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih TK Dewi Sartika ini dikarenakan masih TK dikarenakan TK ini masih memerlukan peran kami sebagai mahasiswa sistem informasi untuk membantu membuatkan website pribadi mengenai TK Dewi Sartika. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang dari alasan kami ini. Perkembangan teknologi dalam era digital ini semakin pesat, sehingga website pribadi menjadi salah satu yang wajib untuk mendukung kegiatan pribadi maupun bisnis. Salah satunya ini adalah TK Dewi Sartika yang merupakan salah satu sarana pendidikan yang tidak memiliki akses digital pribadi yang dapat diketahui banyak orang secara luas dan juga dapat memudahkan pendidik maupun pen- me- mau memudahkan pendidik dalam mem- pem- uh, ding ah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi dalam era digital semakin pesat, sehingga memiliki website pribadi ini dapat mendukung kegiatan pribadi maupun bisnis, yang salah satunya adalah TK Dewi Sartika ini. TK ini belum memiliki akses digital pribadi yang dapat diketahui orang secara luas, yang dapat memudahkan pendidik pada saat penerimaan siswa baru. Maka TK Dewi Sartika ini membutuhkan website pribadi yang dapat menampilkan informasi mengenai sekolah, mengenai aktivitas belajar mengajar, dan juga pendaftaran mahasiswa baru. Untuk menghadapi perkembangan persaingan digital ini, maka penting bagi sekolah-sekolah dapat memiliki teknologi dengan efisiensi operasional dan kualitas yang tinggi, dan juga kepuasan siswa. ah, balikan di Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai kami yang memilih TK ini. Perkembangan teknologi informasi dalam era digital ini semakin pesat, sehingga memiliki website pribadi menjadi salah satu hal yang wajib untuk mendukung kegiatan pribadi maupun bisnis. Salah satunya adalah TK Dewi Sartika ini yang belum memiliki akses digital pribadi yang dapat diketahui banyak orang secara luas dan yang dapat memudahkan para pendidik pada saat penerimaan mahasiswa baru. TK Dewi Sartika ini memiliki kebutuhan untuk membuat website pribadi yang dapat menampilkan informasi pribadi mengenai sekolah, aktivitas belajar mengajar, fasilitas sekolah, dan informasi-informasi lainnya, sehingga dalam menghadapi perkembangan dan persaingan ini, maka penting bagi sekolah-sekolah untuk memiliki kerangka acuan kerja guna untuk memastikan efisiensi operasional, kualitas pendidik, dan kepuasan siswa yang sangat optimal. Dalam situasi seperti ini, kami sebagai mahasiswa sistem informasi berinisiatif untuk memberikan solusi yang berkelanjutan, yaitu mengusulkan perancangan website khusus untuk TK Dewi Sartika yang bertujuan untuk memfasilitasi para siswa dan calon-calon murid yang akan mendaftar untuk mengetahui bagaimana profil sekolah apa saja, fasilitas yang disediakannya, dan juga dapat langsung mendaftarkan diri melalui website tersebut. Maka kami mengharapkan website ini dapat menjadi solusi yang
inovatif dan juga dapat mengatasi beberapa kesulitan yang belum dialami oleh tenaga pendidik di sekolah ini. Kemudian, rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sebuah website yang efektif dan sesuai kebutuhan untuk sebuah TK dengan memperhatikan aspek keamanan, fungsionalitas, dan interaktivitas sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memfasilitasi komunikasi antara sekolah, siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Kemudian yang selanjutnya, ada batasan-batasan masalah. Yang pertama, yaitu fokus pada perancangan website untuk TK Dewi Sartika dengan target pengguna orang tua siswa dan tenaga pendidik. Yang kedua, mempertimbangkan platform yang spesifik untuk pengembangan website, namun tetap memperhatikan kebutuhan teknis dasar. Yang ketiga, fokus pada perancangan termasuk analisis kebutuhan, desain antarmuka, dan struktur informasi. Kemudian yang keempat, tidak memperhitungkan aspek administratif atau manajemen sekolah di luar konteks penggunaan website. Misalnya, keuangan sekolah, manajemen sumber daya manusia di sekolah yang pada awalnya tidak kami bicarakan dalam kerangka acuan kerja. Kemudian yang terakhir ada tidak mempertimbangkan keterlibatan pihak luar atau untuk pengembangan dan pemeliharaan website. Misalnya menggunakan vendor seperti itu. Kami tidak menggunakan pihak luar, tidak melibatkan pihak luar. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu untuk memberikan solusi bagi sekolah agar mengikuti perkembangan di era digital saat ini dengan beberapa tujuan khusus, yaitu menampilkan informasi pribadi mengenai sekolah, kemudian memudahkan akses bagi para calon siswa untuk mengetahui apa saja fasilitas yang disediakan. Yang ketiga, mewujudkan kemudahan pertukaran informasi di lingkungan internal serta pelayanan yang optimal. Yang keempat, mendorong penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Anugrah dengan NPM 227007097. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini ada pengertian website. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain. Tepatnya berada di dalam World Wide Web, www pada internet. www terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs webpage diakses dari URL yang menjadi akar yang disebut homepage, halaman induk. Sering diterjemahkan menjadi sebuah hierarki, meskipun hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dana bagaimana arus informasi berjalan. Lalu di sini ada pengertian sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Lalu ada pengertian user interface dan user experience atau sering disebut UI UX. Jadi UI UX ini adalah merupakan presentasi visual dalam bentuk situs web dalam aplikasi atau alat pemasaran digital. Lalu di sini ada tabel klaster pengetahuan, di mana di kolom latar belakang, kolom 1, pengembangan sistem pengelolaan informasi profil sekolah berbasis web, saya di TK Dewi Sartika.
Pengembangan sistem pengelolaan informasi profil sekolah berbasis website di TK dan Sertika diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Di sini dalam artian kualitas itu adalah, berarti TK-nya menjadi, lebih maju lagi dan kuantitasnya mungkin diharapkan TK itu bisa mencakup, pemasaran yang lebih luas lagi dalam penda pendaftaran mungkin siswanya gitu ya. Lalu ada manfaat dibuatnya sistem ini, yaitu memberikan informasi seputar TK tentunya kepada pihak luar. Lalu juga, memungkinkan untuk menginformasikan seputar TK. Jadi di web tersebut nanti menginformasikan informasi kepada pihak luar mengenai, profil TK-nya, data-data gurunya, dan fasilitas-fasilitas yang ada di TK, serta mungkin berita-berita acara yang ada di TK. Lalu ada pengelolaan data, memudahkan proses pengelolaan dan pendaftaran secara lebih efektif. Memungkinkan pengelolaan informasi disajikan dengan baik, dan juga ini sistem pengelolaan informasi profil berbasis website memudahkan orang lain mendapatkan informasi seputar TK ya, contohnya agar mungkin bisa memudahkan untuk, proses pendaftaran PPDB ya. Mungkin segitu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Revandi Nopala dari Sistem Informasi Kelas B dengan NPM 2270071105. Di sini saya akan meneruskan dan melanjutkan penjelasan mengenai metodologi pengembangan. Jadi, kelompok kami ini mengambil metodologi pengembangan yaitu Scrum. Yang dimana Scrum itu adalah sebuah kerangka kerja responsif dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi pengelolaannya itu menggunakan, sistem yang terstruktur gitu. Scrum juga memiliki proses yang kompleks, di mana banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Kerangka terus Scrum ini memiliki kerangka yang biasanya digunakan untuk mengatasi hambatan yang sering ditemui saat menggunakan metodologi manajemen proyek proyek tradisional yang lebih menekankan pada pendekatan top down. Jadi kami menggunakan Scrum itu karena memiliki keunggulan yang bersifat adaptif dan dapat beradaptasi dengan keadaan organisasi dari waktu ke waktu. Lalu, Scrum juga lebih mempusatkan untuk menekankan pada kolaborasi tim dibandingkan dengan metode yang lain yang masih tradisional. Oke, di sini ada beberapa siklus apa saja yang harus dikerjakan gitu saat menggunakan pengembangan metode Scrum. Yang pertama, yaitu scope. Mungkin dari sini scope itu adalah lingkup yang mengacu pada yang akan dikerjakan dan diselesaikan selama sprint. Scope juga ditentukan berdasarkan prioritas yang ada di produk backlog yang dipilih oleh ketua tim selama sprint planning meeting. Jadi, scope itu mengembangkan profil tampilan, contohnya untuk situs web TK. Yang kedua, produk backlog. Jadi, produk backlog itu adalah satu daftar fitur, peningkatan, perbaikan bug, dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk produk. Daftar ini diprioritaskan oleh produk owner dan selalu diperbaharui setiap keadaan dan kebutuhan dari masukan pengguna atau kliennya. Contohnya, kami itu membuat desain halaman utama, terus mencari foto-foto profil gitu. Nah, yang berikutnya yaitu adalah desain. Yang ketiga ini, desain adalah dalam Scrum itu tidak dilakukan secara menyeluruh di awal proyek. Sebaliknya juga desain iteratif dilakukan sepanjang sprint, jadi bertahap gitu. Desainnya itu nggak awal dikerjakan langsung selesai. Jadi ada tahapannya, misalkan kita mendesain dulu untuk halaman awal itu halaman beranda. Nah, nanti minggu-minggu berikutnya, minggu keduanya, misalkan mendesain bagaimana kita di halaman profil sekolah.
Yang keempat yaitu adalah sprint planning meeting. Sprint planning meeting itu adalah pertemuan di awal sprint, di mana tim Scrum menentukan apa yang dikerjakan selama sprint. Jadi sprint planning ini kita menggunakan planning gitu, apa saja yang akan dikerjakan untuk minggu-minggu berikutnya. Dengan product owner memilih item dari produk backlog, dan tim ini untuk berdiskusi untuk memahami dan memecah pekerjaan ke dalam tugas yang lebih kecil. Nah, jadi yang tadinya bentukannya web, jadi dipecah-pecah lagi dalam beberapa hari di dalam planning ini. Yang berikutnya itu sprint backlog. Sprint backlog itu adalah subset dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan selama sprint, yaitu berisikan item pekerjaan yang diputuskan dalam sprint. Misalkan nih, hari Senin kita itu udah sprint planning. Nah, yang berikutnya itu kan sprint backlog. Nah, sprint backlog itu kita menentukan hari Selasanya itu kita harus mengerjakan misalnya tampilan warna beranda itu harusnya warna merah. Nah, terus nanti di hari berikutnya kita pindah lagi ke menu event atau menu berita. Yang berikutnya lagi, yang keenam yaitu sprint automation. Sprint automation ini adalah merujuk pada penggunaan alat dan proses otomatis untuk mendukung pengembangan dan pengujian selama sprint. Ini bisa mencakup continuous integration dan continuous deployment, pengujian otomatis dan alat monitoring, memastikan kualitas dan efisiensi. Jadi, di automation ini kita memastikan dan mengembangkan apakah yang kita sudah buat itu layak gitu untuk dilihat dari klien. Jadi kita itu menguji dulu. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, sprint execution. Atau jadi yang sprint execution ini adalah periode di mana tim bekerja untuk menyelesaikan item yang ada di sprint backlog. Jadi dari sprint-sprint sebelumnya kita selesaikan di sprint execution, atau bisa disebut sprint ini adalah hari terakhir atau enggak H-1 terakhir lah persiapan yang mengadakan meeting selama 15 menit untuk pertemuan ini. Anggota tim juga dibagi dan merencanakan kerja hari ini dan hambatan apa yang hampir belum selesai gitu. Jadi untuk sprint execution ini misalkan kita progresnya udah 80%. Nah, di hari sprint execution ini kita lebih difokuskan lagi sampai 100% si webnya untuk kasus kelompok kami. Yang terakhir, yang ke-9 dulu, yang 8 adalah sprint review meeting. Jadi sprint review meeting ini adalah diadakan untuk meninjau pekerjaan yang telah diselesaikan. Dari yang tadi, kita tuh mereview pekerjaan yang sudah dikerjakan selama 2 bulan ini. Menggunakan selama 2 bulan ini oleh tim yang menunjukkan apakah kita ini udah sesuai dengan si kliennya atau kepentingan lainnya. Jadi di sini juga adalah kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan bahwa produk yang kita buat itu udah sesuai gitu. Jadi untuk pas lagi review itu, kita setiap timnya saling berkomentar apakah ini layak, apakah ini sudah pas, apakah ini sudah diuji gitu. Siapa tahu atau barangkali ada yang masih kurang. Lalu dilanjut yang ke-9 yaitu sprint retrospektif. Jadi sprint ini adalah pertemuan internal tim yang diadakan setelah sprint review meeting. Tujuannya untuk refleksikan proses kerja sprint dan mengidentifikasikan apa yang berjalan dengan baik dan apa perlu yang dibaiki, serta merencanakan tindakan perbaikannya untuk sprint-sprint berikutnya. Yang terakhir adalah usable software. Usable software ini mengacu pada perangkat lunak yang telah dikembangkan selama sprint dan siap digunakan. Berarti ini softwarenya udah melalui pengujian gitu. Jadi kita semua sudah sepakat di usable software itu udah fix, kita ini udah selesai. Tapi bisa aja muter lagi gitu ke sprint yang awal dan dianggap layak untuk dirilis oleh pengguna atau klien. Berikutnya, saya akan menjelaskan jadwal rencana pelaksanaan. Jadi, kita itu memerlukan 3 bulan sebenarnya, perhitungan estimasinya. Yang pertama itu, minggu pertama, kita menentukan kontrak
Jadi kami ke TK-nya berbicara apa saja yang dibutuhkan, terus apakah saja kekurangan dari TK ini untuk mengembang luaskan lagi gitu. Lalu yang minggu keduanya masih penetapan kontrak, namun untuk yang minggu kedua ini kita lebih ke secara detail lagi, lebih ke menanyakan apakah TK-nya bersedia gitu, kami membuatkan web, karena kebetulan juga di TK-nya ini kurang dan tidak memiliki web profile. Maka dari itu kami membuat web profile ini. Lalu di minggu kedua juga kita merencanakan gitu, merencanakannya itu dalam kelompok kami, satu tim. Merencanakan apa yang harus kita buat, web apa yang harus kita bikin gitu, yang kita jadikan. Lalu di minggu ketiga kita analisa sistemnya, sistem apa yang kita gunakan dan sistem apa yang baik untuk TK Dewi Sartika ini. Lanjut ke minggu keempat juga kita masih menganalisa, jadi kita analisanya mungkin butuh waktu, bukan mungkin, kita itu butuh waktu 2 minggu, kurang sedikit lah. Lalu yang minggu ke-1 dari bulan April, kita itu mulai membuat KAK. KAK bahwasanya kita tuh buat misalnya UI-nya gini-gini, atau misalkan tentang RAB-nya seperti ini untuk dikembalikan lagi kepada TK-nya. Lalu di minggu kedua bulan April, kita merencanakan prototype, minggu awal itu ya. Jadi selama bulan April dari minggu kedua sampai bulan Mei minggu ke-1 kita itu mulai membuat webnya gitu. Mulai mendesain, mulai dari membuat webnya, sampai selesainya itu di bulan Mei minggu ke-1. Lalu di minggu keduanya kita menguji coba apakah web yang kita buat ini sudah layak dan sudah pas untuk dikembalikan lagi ke TK-nya. Nah, minggu ketiga bulan Mei, kami sudah setuju nih dengan TK-nya nih. Nah, lalu kami memberikan pelatihan apa saja yang sekiranya guru TK tersebut harus tahu gitu tentang web ini. Jadi cara pakainya atau misalkan pengelolaannya lah. Lalu yang terakhir minggu sekarang atau minggu keempat terakhir bulan Mei, kita melakukan pelaporan. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah mempersilahkan dan memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan web yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Bisa dilihat ya di sini ada beranda awal. Untuk websitenya kami membuat website menggunakan PHP dengan pemrograman HTML dan CSS dengan ditambah JavaScript. Untuk tampilan awal yaitu beranda, di sini ditampilkan 3 foto. Untuk tampilan awal ada 3 foto dari TK Dewi Sartika ya. Kemudian apabila di-scroll ke bawah ada event-event yang dilaksanakan oleh TK itu sendiri, yaitu manasik haji, lomba mewarnai, lomba-lomba lainnya, dan ada memperingati Hari Pohon Sedunia atau green reboisasi atau penghijauan. Lanjut, di beranda juga kita akan ditampilkan beberapa pilihan menu, yaitu ada berita, ada fasilitas, ada profil sekolah, dan ada kontak. Kemudian ada menu masuk untuk masuk sebagai pengunjung atau daftar apabila belum terdaftar. Lanjut, kita next ke menu yang selanjutnya, yaitu berita. Nah, di sini ditampilkan berita mengenai ada berita apa saja yang sedang tren di TK tersebut. Nah, di sini ditampilkan 3 berita. Yang pertama bisa kita lihat ya. Yang pertama itu ada berita karnaval TK. Kemudian ada manasik haji. Dan yang ketiga ada lomba mewarnai.
Nah, untuk tampilan berita itu bisa ditambahkan kembali ya, beritanya seperti apa. Kemudian lanjut ke menu fasilitas. Untuk fasilitas sendiri, di sini menampilkan fasilitas-fasilitas yang ada di TK sendiri. Yang pertama ada lapangan, ruang kelas, perpustakaan, ruang terbuka, taman bermain, dan ruang guru. Lanjut ke profil sekolah. Di profil sekolah akan ditampilkan sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, serta profil pendidik. Namun di sini profil pendidik belum kami masukkan, soalnya data dari TK masih belum sepenuhnya terisi. Jadi masih kosong. Lanjut untuk kontak, di sini mungkin kami menyimpan navigasi atau misalnya menu untuk mengirim pesan atau kontak kepada Dewi Sartika. Nah, di sini kami sudah menggunakan SQL, jadi untuk data sendiri akan tersimpan atau bisa langsung ke email admin. Itu mungkin untuk tampilan website yang sudah dibuat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, soalnya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan ke teman saya.